Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih ADMC untuk perkenalannya. Baik Bapak Ibu, saya pagi ini diberikan kesempatan menyampaikan sharing tentunya tentang Rumah Sakit Siloam. Bagaimana Siloam selalu dan terus berusaha untuk bisa memberikan pelayanan yang baik bagi para pasien. Ya, kami mengatakan masih terus berusaha karena ini proses yang terus berlanjut dan tentu tiada henti dalam rangka memberikan mutu layanan yang baik buat para pasien. Sewaktu bicara mengenai world kelas dunia, rumah sakit kelas dunia itu seperti apa? Saya mencoba mengutip dari American Journal of Medical yang dipublish memang sudah 4 tahun yang lalu sih, tapi saya pikir ini masih cukup baik. Apa sih rumah sakit kelas dunia? Ya, di mana disampaikan rumah sakit kelas dunia tentunya bukan hanya harapan pasien saja, tetapi juga sumber daya manusia, peralatan, sistem keselamatan pasien ini mesti dikedepankan. Jadi itu yang dikatakan rumah sakit kelas dunia. Secara singkat saya mencoba untuk mengecilkan lagi dari kata-kata yang begitu banyak tadi mengenai kelas dunia. Jadi yang pertama tentunya mengenai keselamatan pasien, ini paling penting. Pasien tahu nggak tentang keselamatan yang rumah sakit itu lakukan dan kerjakan? Pasien nggak tahu, karena itu betul-betul di belakang, tapi ini sangat dan perlu dan penting sekali buat para pasien. Selanjutnya apa? Tentunya yang customer oriented, sumber daya manusia, peralatan dan sebagainya. Ini nanti saya akan sharingkan secara bertahap. Apa itu rumah sakit, pengalaman di rumah sakit kelas dunia? Di sini dikatakan bahwa bukan hanya quality dari patient care-nya saja, bukan hanya quality dari patient clinical care, tidak hanya medis, tetapi proses selama pasien itu datang sampai dengan pulang. Jadi kalau pelayanan medisnya, pelayanan dokternya, obat-obatannya, pasien mungkin nggak tahu dan nggak mengerti. Dia hanya dikasih minum, dia minum, diperiksa, dia buka bajunya, disuruh CT scan, dia CT scan, mungkin dia nggak tahu. Tapi proses perjalanan, waktu tunggu, keramahan petugas, kenyamanan ruangan, pasien tahu yang secara umum. Mengapa ini penting? Tentunya majalah SWA mengangkat tentang pengalaman untuk rumah sakit kelas dunia ini karena memang orang berkunjung ke rumah sakit tentu karena pengalaman. Ya, banyak yang mengatakan rumah sakit perlu promosi, betul, tidak bisa dipungkiri. Rumah sakit perlu melakukan marketing yang lebih luas, nggak bisa dipungkiri. Tapi pengalaman orang datang ke rumah sakit itu yang menjadi cerita. Kalau kita lihat satu persatu, di sini ada satu penelitian, 50% dari 17 juta orang yang berobat ke rumah sakit itu 50% karena pengalaman dari saudaranya, dari teman-temannya. Temannya, saudaranya bilang, rumah sakit tersebut baik, makanya dia datang ke sana. Begitu juga mungkin ibu-ibu di sini yang melahirkan. Kok saya berani mengatakan persentase besar ibu-ibu yang melahirkan atau pergi ke dokter kandungan mesti karena pengalaman orang tua, kakak, atau teman dekat. Ya, nggak mungkin dia pergi ke rumah sakit, ke dokter kandungan karena lihat di koran. Maaf, karena lihat di SWA gitu, maaf ya. Bukan hanya karena itu. Tapi karena ibunya mungkin punya pengalaman, dikatakan melahirkan sama dokter X saja. Ini juga di Inggris, di Amerika, dan sebagainya. Jadi memang presentasi tertinggi orang berobat dan datang ke rumah sakit karena pengalaman. Pengalaman dia sendiri tentunya, saudara, teman, dan sebagainya. Kami pernah melakukan di Siloam. Jadi kami pernah melakukan di Siloam. Angkanya ternyata menarik. Ya, hampir 70% orang yang datang ke Siloam itu karena pengalaman. Itu karena teman, karena saudara, dan sebagainya. Peran media penting untuk sebagai informasi, penguat, dan lain-lain, memperkenalkan, terus juga untuk brand image itu penting sekali ya. Tapi pengalaman ini nggak bisa dilepaskan untuk seseorang yang ke rumah sakit. Kalau kita lihat iklan aja yang
Buat anak kok coba-coba, apalagi buat berobat, ya tentunya nggak berani coba-coba. Menjalankan rumah sakit kelas dunia, pasti yang kita harus kedepankan adalah harapan pasien, itu pasti. Harapan pasien kalau ke rumah sakit dulu ya, tidak sekarang. Kan kalau ke rumah sakit kesannya, aduh kalau ke rumah sakit tuh males. Pertama, kenapa? Karena memang orang itu tidak mau dia ke rumah sakit. Ngapain ke rumah sakit? Beda kalau ke mall. Kalau ke mall dia udah siap-siap, dia rapi-rapi, dia udah bikin janji nanti mau nongkrong di mana. Kalau ke rumah sakit, ya yang paling-paling juga ke rumah sakit pengen kalau medical check up, itu pun sebenarnya takut. Ntar kalau ketahuan sakitnya, takut lagi. Besuk, ya namanya di Indonesia masa nggak besuk sih, orang sakit harus dibesuk dong. Tapi sebenarnya kalau dia sengaja niat, saya mau ke dokter jantung, jarang mungkin ada gitu. Sehingga kesannya itu ke rumah sakit sudah sebelah, sudah datang berobat, duitnya nggak jelas mesti keluar berapa. Kalau ke mall kan kita lihat harga tas, oh harga tasnya sekian, duitnya kita punya, kita beli. Kalau berobat masa nanya, berobat ini perlu CT scan berapa ya dok ya? Saya lihat dulu duit saya ada berapa, susah. Jadi nggak bisa diprediksi dan kesannya memang kurang menyenangkan. Sehingga penting sekali buat rumah sakit menyiapkan dan juga memfasilitasi agar para pasien di suasana yang tidak menyenangkan itu tetap merasa nyaman. Ini penting sekali. Yang kedua, tapi ini utama, keselamatan pasien. Kalau kita hanya bicara sesuai dengan harapan pasien, tentunya kita hanya bicara itu seperti hotel, Shangri-La. Shangri-La tentunya kepuasan, bersih, nyaman, dingin, rapi, terus juga para petugasnya senyum dan sebagainya, itu nggak ada bedanya sama hotel. Tapi kalau di rumah sakit kita perlu tekankan, dan ini menjadi utama, adalah keselamatan pasien. Sehingga saya sering bicara dengan para direktur di Siloam, saya mengatakan kalau kita nggak siap tunggu dulu, karena dosa loh kita buka emergensi tapi kita nggak siap dokternya misalnya, nggak boleh. Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu, kita yang tahu. Jadi patient safety ini penting. Dan patient safety ini adalah rangkuman dari tentunya kelola manajemen yang baik, manajemen risiko, dan quality improvement yang harus terus-menerus. Patient safety ini sangat penting dan dikedepankan. Saya bicara risk. Kenapa bicara risk? Karena rumah sakit tidak bisa lepas dari risiko. Risiko salah obat bisa. Masa sih bisa salah obat? Bisa. Bisa sekali. Salah operasi? Bisa. Salah apa lagi dok? Salah lab? Bisa. Risiko-risiko itu muncul. Dapat obat yang benar saja, dia bisa alergi pasiennya. Di operasi yang benar saja, pasien bisa meninggal. Itu risiko. Karena saya misalnya dirawat dengan demam berdarah, Pak Anjari dirawat dengan demam berdarah. Saya dirawat 3 hari, saya masuk ICU, setelah itu mungkin saya meninggal. Pak Anjari 3 hari sembuh. Loh kok bisa sih? Kan sakitnya sama-sama demam berdarah. Bisa. Kenapa dikatakan bisa? Karena daya tahan tubuh saya mungkin kurang kuat. Yang kedua, keganasan virusnya yang datang pada saya itu mungkin lebih berat. Jadi risiko itu bisa terjadi di rumah sakit. Sehingga kita perlu memanage risiko yang mungkin dan bisa muncul. Bapak Ibu, sampai sekarang kita nggak tahu di mana MH370 ini. Udah sepi. Yang lalu diikuti terus setiap malam, mohon maaf, saya sebelum tidur tuh saya buka, saya ngikutin kemana, saya penasaran. Karena isunya sangat luar biasa sekali. Isu politik lah, isu agen-agen intelijen dan sebagainya. Tapi sekarang sudah berapa biaya yang dikeluarkan kita nggak tahu untuk MH370. Di dalamnya ada 200 orang lebih yang hilang. Ya mudah-mudahan selamat ya, mudah-mudahan dibajak gitu. Mudah-mudahan biarinlah dibajak toh, nanti dipulangin selamat, kurus juga gak apa-apa, yang penting selamat gitu ya. Membuat heboh dunia, Australia, Cina, semuanya pasukan pada mencari. Karena ada orang di dalam, 200 orang lebih nyawa tuh itu. Tapi Bapak Ibu lihat, ini sudah lama sih kata-kata ini. Ini di kalangan medis kita sering sebutkan. Di Amerika itu 100.000 orang meninggal setiap tahun karena medical accident. Artinya apa? 270 satu hari. Artinya apa? Ada satu MH370 yang hilang setiap hari gitu. Jadi penting sekali risk ini. Penting sekali risk ini untuk
kita di rumah sakit itu, karena nggak boleh sembarangan. Kan nggak bisa pasien, namanya juga pasien sakit kan bisa hidup bisa enggak. Betul, kalau memang resikonya kita sudah perhatikan, kita sudah lakukan usaha-usaha yang maksimal, meninggal nggak ada yang bisa ngomong karena nyawa bukan kita punya. Tapi risikonya harus kita jaga. Jadi kalau kita lihat ini salah satu dari Rebecca Carroll ini bukunya, dan ini penting dan dijelaskan bahwa hospital risk management ini semuanya pelayanan punya risiko, farmasi punya risiko, obat-obatan, laboratorium ada Prodia di sini punya risiko, semuanya punya risiko. Jadi risikonya mesti kita manage. Itu menjalankan rumah sakit yang baik, itu rumah sakit yang kelas dunia. Bapak Ibu, untuk memastikan standar kita yang baik, tentunya kita mesti ada yang pastikan dong. Ya masa kita memastikan diri kita sendiri, tentunya mesti ada badan penilai. Nah saat ini di Indonesia, Kementerian Kesehatan itu sudah mensahkan salah satu badan lembaga akreditasi terbesar di dunia, yaitu JCI. Parameternya banyak, lebih dari 1.600 parameter yang menilai bahwa rumah sakit ini memang rumah sakit yang safe buat pasien. Rumah sakit ini rumah sakit yang memang menjalankan prosedur dan sebagainya. Mengapa? Karena memang standar yang dibuat itu semuanya fokusnya ke pasien. Kalau kita bicara pelayanan lab, pasien. Kamar operasi, fokusnya pasien, semua harus fokus ke pasien. Jadi kalau kita mau menjalankan rumah sakit, harus fokus ke pasien. Perhatikan pasien, bukan terkotak-kotak, bukan terpisah-pisah. Pelayanan pasien harus fokus semuanya. Ada salah satu buku, Patient Beyond Borders, bagus buku ini. Ya tentunya saya mengharapkan para pengelola atau manajemen rumah sakit juga bisa membacanya. Karena dalam rangka medical tourism ini sangat penting. Ini dibaca jutaan orang yang ingin berobat di negara lain. Contohnya banyak orang Amerika yang kalau dia mau berobat, dia cari, pergi aja ke Costa Rica. Kenapa ke Costa Rica? Lebih murah, asuransinya juga mau bayar loh. Karena biayanya bisa 25%. Dan orang Amerika juga senang di sana. Kenapa? Ke Meksiko juga dia senang. Nggak dingin, nggak ada dingin lagi di sana. Di sana dilayaninya nggak cuek-cuek. Kalau mohon maaf, mungkin kalau di Amerika orang jatuh, hati-hati dibangunin, ntar salah ngangkat kita ditutup gitu. Kalau di sana dia disambut, masuk ke ruangan, semuanya dijaga. Sehingga menjadi pertimbangan bahwa, kalau mau berobat, pilih rumah sakit tersebut. Nah, di Patient Beyond Borders ini ada 16 cara memilih rumah sakit. Dan salah satu dari 16 itu dikatakan, kalau memilih rumah sakit, pilihlah rumah sakit yang sudah distandarisasi oleh JCI. Jadi penting sekali bahwa mutu layanan itu, keselamatan pasien itu dikedepankan. Saya mencoba menyimpulkan sementara. Jadi Bapak Ibu, kalau kita memilih rumah sakit tentunya jangan hanya lihat gedung. Ini ada John Hopkins, Mayo Clinic, Cleveland, dan sebagainya. Jangan lihat dokter asing dan sebagainya. Karena world class itu, kelas dunia itu bukan hanya gedung, bukan hanya orang, tapi juga sistem yang saling terintegrasi. Saya masuk ke Siloam, Bapak Ibu. Visi rumah sakit kami yang pertama adalah international quality, artinya standar kami harus standar JCI. Sudah bagus belum di Siloam? Kok kenyataannya nggak begitu? Harus saya katakan belum. Kami terus dalam proses. Karena saat ini kami terus tumbuh, kami terus berkembang. Yang eksis, ya seperti Siloam Karawaci itu sudah umurnya 19 tahun. Sudah lebih eksis, sudah lebih stabil, menjadi bendera buat semua. Tapi itu pun belum sempurna. Masih terus kita lakukan proses dan perbaikan. Yang kedua adalah scale, reach, dan godly compassion. Ya, kami harus besar dan kami harus mencapai ke seluruh bangsa di semua ke seluruh suku di Indonesia. Ya, saat ini kami terus tumbuh dan sudah ada di 12 kota Siloam. Budaya yang mendrive pelayanan Siloam ini jelas adalah patient safety pasti, staff safety, dan lingkungan juga harus safe. Karena nggak bisa lingkungan yang tidak safe nanti membuat pasien dan staf juga tidak selamat ya. Tapi patient safety ini kami kedepankan. Saat ini kami ada di 12 kota dan sudah berjumlah 18 rumah sakit. Oke, sekarang yang saya akan share ke Bapak Ibu mengenai apa yang kami lakukan dalam rangka ke kelas dunia. Yang pertama adalah menunjukkan compassion, ini sangat penting Bapak Ibu. Tadi saya menyampaikan kan orang itu nggak mau ke rumah sakit,
Jadi kalau udah ke rumah sakit, datang nggak tahu mesti kemana, nggak ada petunjuknya, itu khas rumah sakit tuh. Datang kelihatannya, kalau zaman dulu ya, zaman dulu tuh maaf saya kalau ke rumah sakit nggak berani ke WC. Kesannya kalau WC di rumah sakit pintunya bolong, dulu ya, bau karbol, kurang bersih, pokoknya zaman dulu begitulah. Tapi kan kita harus memperbaiki, kita harus tunjukkan. Terus kalau zaman dulu mau nanya suster takut, nanya dokter ntar dipelototin, jangan berisik lu, ntar dokternya marah. Saya masih ingat mama saya kalau ke dokter dulu nggak pernah ada kata-kata lain kecuali saya dokter. Setiap dokter ngomong saya dok. Nanti gini ya bu, saya dok. Terus saya suka pas keluar sana mah kok dari tadi saya terus, harus sopan bu dokter. Jadi itulah posisinya dulu. Tapi kalau sekarang kita harus tunjukkan, nggak bisa seperti itu. Dokter juga harus komunikatif gitu. Terus bagaimana menyiapkan lingkungan, bisa dipercaya dan sebagainya. Mengenai servis dan fasilitas, ya tentunya kami berusaha menyiapkan yang baik dan membuat pasien nyaman serta bisa memberikan yang safe buat para pasien tentunya ya, baik dari pelayanan emergensi dan seterusnya Bapak Ibu. Kami juga berusaha memberikan pelayanan yang terintegrasi. Karena saat ini misalnya orang sakit kencing manis, kami create juga dong, diabetik klinik. Kok di kotak-kotakin lagi? Iya, supaya kalau orang diabetes jelas datangnya ke tempat diabetes. Nanti diselusuri, karena diabetes itu kan penyakit yang jadi satu terus merembet ke semua. Bisa kena jantung, kena ginjal, kena mata, dan dijaga. Jangan sampai pasien diabetes kita hanya asik dengan gulanya saja, komplikasi ke matanya kita nggak tahu. Komplikasi ke jantungnya kita tidak perhatikan, komplikasi ke ginjalnya, ya namanya juga diabetes pasti ginjalnya rusak. Jangan seperti itu. Gitu. Jadi kita harus terintegrasi sehingga membuat para pasien bisa mengerti, memahami dan tidak salah dalam menghadapi dan langkah pengobatannya. Emergency Department, ya kami sudah meng-create suatu nomor 911, tapi tentunya kami nggak bisa mendapatkan angka itu. Sehingga kami pakai angka di depannya 500 911 dan kami sudah berusaha untuk mensentralkan nomor ini. Ada beberapa grup silom yang belum, ini karena masalah koneksinya saja. Tapi sebagian besar itu sudah bisa menggunakan 500 911 dan kami sudah pusatkan karena sangat penting sekali. Dan kami minta para direktur rumah sakit memastikan kurang dari 3 menit harus jalan ambulan itu. Ya ada monitor. Jadi jangan kalau telepon ambulansnya lagi ngisi solar. Jadi itu mesti dipastikan. Bagaimana juga jangan ambulans petugasnya lagi makan dan sebagainya. Harus diukur. Medical evakuasi juga kami kerjakan dan kami lakukan. Ini yang untuk mengangkat kita sebenarnya. Ya karena selama ini banyak dikelola oleh perusahaan-perusahaan asing yang membuat tentunya kepercayaan pasien kepada Indonesia itu kurang. Padahal kalau kita mampu dan kita bisa, kenapa kita nggak kerjakan? Peralatan-peralatan yang baik tentunya harus kita kembangkan, komunikasi, ya telemedicine dan sebagainya. Bapak Ibu, yang kelihatan dan ini yang tidak kelihatan. Ini yang tidak kelihatan. Sebagai contoh, ini peralatan di kamar operasi. Kalau mau operasi, Bapak Ibu mungkin mohon maaf kalau yang awam ya di sini ya. Ini jarum suntik begini banyak nih di dalam kamar operasi. Nggak bisa dong dikatakan itu tuh kalau obat yang itu di sebelah kiri, obat bius, yang sebelah kanan obat anti sakit, nggak bisa begitu dong. Mesti ditandain semua. Karena kalau sampai salah suntik bagaimana? Bahaya sekali gitu. Ya. Terus juga untuk peralatan untuk kemoterapi, mesti hati-hati. Di sini ada manajemen dari Rumah Sakit Darmais itu harus hati-hati kemoterapi. Harus diperhatikan, harus dijaga, pasien dijaga dan juga para staf dijaga. Selamat pagi, Prof. Lalu bagaimana dengan keselamatan pasien yang lain yang tentunya saya mau sharing juga nanti di sini. Ini mengenai persiapan operasi. Ya, salah satu contoh, misalnya kami melakukan kalau nggak ada time out, nggak boleh operasi. Time out itu apa, Bapak Ibu? Jadi time out itu suatu proses kalau mau operasi ini, para dokter semuanya mesti kumpul dulu, pastikan mau operasi apa, obat-obatannya lengkap, alat-alatnya lengkap, baru dimulai operasi.
Jadi nggak bisa mau operasi, dok, dokter jalan dulu aja operasi dok. Pisaunya mana? Guntingnya mana? Ntar dok diambilin, dokter operasi dulu aja. Nggak boleh gitu. Darahnya mana? Tunggu dok, nanti diambilin, dokter jalan dulu aja. Nggak bisa. Semuanya mesti dipastikan, sehingga dikatakan sini kalau nggak time out, nggak ada pisau buat operasi. Harus saklek. Dan angkanya ini tentunya kami mengharapkan harus 100% itu dilakukan. Nggak boleh main-main. Dok, dokter sudah di mana dok? Dokter bedanya ditelepon. Oke, saya udah diparkir. Bius aja dulu pasiennya. Nggak boleh. Dokternya masuk dulu, diem dulu, periksa pasiennya, kumpul rame-rame, baru dibius. Nah, ini adalah suatu proses yang pasien tidak tahu. Ya, tentunya kita rumah sakit harus menjalankan dengan baik. Keterlibatan pasien Bapak Ibu ini juga harus. Ya, bagaimana keterlibatan para pasien kalau dia sakit? Karena para pasien harus tahu kalau dia mau dioperasi. Di sini ada suatu brosur yang mengatakan kalau Anda mau dioperasi, tanyakan dokter Anda sudah berapa banyak dia operasi dan berapa baik hasilnya. Jadi kalau dia mau dioperasi usus buntu misalnya, dokter mohon maaf dok, dokter sudah berapa kali dok operasi usus buntu? Tanya. Hasilnya selama ini bagaimana dok? Tanya. Dan ini ada di brosur Speak Up. Tanya. Kalau sampai dia mendapat resep obat dari dokter, dia nggak bisa baca tulisannya, di brosur ini dikatakan kembalikan resep itu ke dokter. Loh, kok kembalikan? Kan dokternya marah. Karena kalau Anda nggak bisa baca, pasien nggak bisa baca, mungkin apoteker juga nggak bisa baca loh. Jadi kok apoteker bisa ngasih obat? Nah, kita nggak tahu. Apa kira-kira dan sebagainya. Dulu waktu saya kecil saya berpikiran, oh tulisan dokter ada belajarnya. Saya mau mengatakan tidak ada. Tidak ada tulisan dokter, sekolahnya itu nggak ada. Tulisan dokter itu harus jelas. Ya, jadi harus hati-hati memang. Ya, harus hati-hati. Oke, selanjutnya juga bagaimana kita bisa mengedukasi pasien, pasien dilibatkan dalam penanganan, pasien harus tahu, pasien harus mengerti. Terus juga mengenai farmasi, di sini kembali obat. Bapak Ibu, dari dokter menulis resep sampai dengan obat diberikan ke pasien, itu bisa ada 20 kali kesalahan yang mungkin muncul. Jadi harus hati-hati sekali itu dilakukan. Harus hati-hati sekali diperhatikannya. Juga tentunya pasien-pasien harus diedukasi. Ya misalnya di sini saya menyontohkan mengenai brosur tentang pentingnya cuci tangan. Loh, kok cuci tangan urusan pasien? Iya, harus cuci tangan. Dokter juga. Sebelum bertemu pasien, setelah bertemu pasien, sebelum kalau terkena bed pasien dan sebagainya harus cuci tangan. Kenapa? Karena tangan kotor sekali. Tangan ini 1 inci aja ada 1.500 kuman. Repot kan? Kalau salaman sama pasien, sebelum salaman cuci tangan dulu, setelah salaman cuci tangan lagi dengan pasien. Ya, saat di grup kami dan banyak sudah rumah sakit yang melakukan KISU, kita nggak usah buka sepatu. KISU kita nggak perlu pakai jaket bungkus lagi baju. Kenapa? Karena penularannya itu dari sini. Kalau kita besuk pasien, gimana sudah baik kan ya, kita bawa kuman ke pasien. Pasien daya tahan tubuhnya lemah, terinfeksi lebih berat lagi. Informatif, ini penting Bapak Ibu. Tadi saya mengatakan kalau kita masuk ke rumah sakit ini zaman dulu ya suka bingung kan, nanya paling gampang. Kadang-kadang nanya pun nggak mendapatkan pelayanan yang baik. Tapi kalau kita bisa memberikan informasi yang bagus kepada pasien, mengapa tidak gitu ya? Jadi kenyamanan kalau memungkinkan ya customer service pasang di depan lah. Tempat bertanya kan, jangan kalau customer service ada di mana? Di pojok sebelah kiri ada tangga, nah kunci dulu. Karena kan buat orang komplain. Kalau orang komplain supaya nggak kelihatan, jadi jauh-jauh. Kalau dia teriak-teriak nggak ada yang mendengar. Jadi diharapkan mulai pasien masuk sampai dengan pulang, itulah pengalamannya yang dia bisa alami dan dia bisa rasakan. Ini yang tidak terlihat juga Bapak Ibu mengenai keselamatan. Jadi rumah sakit yang kelas dunia tentunya tidak hanya yang pasien tahu, tapi di belakangnya kita harus berbenah juga. Contohnya misal ini tabung LPG, ya nggak boleh sampai dekat-dekat api, orang merokok dekat-dekat, nanti kalau dia meledak satu bangunan bisa terangkat gitu. Terus juga bagaimana pasien diisolasi, peracikan obat,
terus juga obat-obat disimpan dalam suhu yang dimonitor. Ya, saya tidak mengatakan jangan dibeli toko obat yang nggak punya penyimpanan ya Pak Direktur Kimia Farma ya. Karena hati-hati kalau misalnya kita beli obat, mohon maaf, kan ada tuh orang jualan obat yang di pinggir jalan pakai kios-kios yang ditutup pakai ya kios-kios rokok gitu. Itu bagaimana penyimpanan obatnya? Karena obat itu kan dengan suhu tertentu bisa rusak. Nah, kita harus jaga bagaimana obatnya jangan rusak. Terus juga ruangan, ini salah satu ruangan data center kami dengan sistem protektif untuk kebakaran. Karena ini penting sekali. Kalau datanya sampai hilang, waduh, pasiennya bagaimana nanti follow up selanjutnya? Standar operating procedure tentunya harus bisa diimplementasikan dan tentunya harus berguna buat para dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Bapak Ibu, tentunya semuanya itu nggak berguna, nggak akan baik kalau kita nggak punya sumber daya yang bagus juga. Ya, sumber daya harus dilatih, ditingkatkan, dan mereka harus terus belajar. Ya, mereka harus terus juga diimprove kualitas layanan dan juga kemampuan mereka. Pelayanan terus juga hal-hal yang kita kerjakan kepada pasien itu dirasakan. Namun demikian kita juga harus mengukur. Salah satu parameter yang kami kerjakan adalah quality dan risk management.